Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Media Pembelajaran Inovatif IPA SD. Simak bareng-bareng ya. Yang pertama ada media monopoli edukatif. Media pembelajaran monopoli edukatif adalah media yang berbasis permainan papan yang dimodifikasi dari permainan monopoli konvensional menjadi suatu alat bantu belajar. Media ini dirancang untuk menyampaikan materi IPA SD melalui aktivitas bermain yang edukatif, interaktif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang kedua ada media multimedia interaktif, di mana media multimedia interaktif merupakan media pembelajaran digital yang mengintegrasikan dari unsur teks, gambar, animasi, video, audio, dan game yang edukatif. Selain itu, media ini juga dirancang untuk mendukung pembelajaran abad ke-21, yaitu dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Selanjutnya yang ketiga ada media Articulate Storyline Tree yang berbasis STEM, di mana merupakan aplikasi pengembang media pembelajaran digital yang memungkinkan seorang pendidik untuk membuat konten pembelajaran yang interaktif, simulasi, dan dengan juga kuis. Dalam konteks pembelajaran IPA yang berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Media pop-up book. Pop-up book adalah media berbentuk buku cetak 3 dimensi yang menampilkan gambar dan elemen yang dapat bergerak atau timbul. Media ini menarik perhatian siswa melalui gambar, warna-warni, dan desain yang atraktif, sehingga meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa. Pop-up book efektif sebagai alat bantu pembelajaran untuk siswa kelas rendah karena membantu mereka memahami materi secara visual dan menyenangkan. Yang kelima ada media flipbook. Media flipbook adalah media pembelajaran visual berbentuk seperti album bergambar yang menyajikan materi pelajaran dengan jelas menggunakan kata-kata dan kalimat singkat yang didukung oleh gambar serta warna yang menarik. Yang keenam ada media tiga dimensi. Media tiga dimensi adalah gambar yang memberikan kesan kedalaman dan ruang sehingga terlihat memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Media ini dapat membantu siswa memahami konsep tiga dimensi dengan contoh nyata atau tiruan seperti gambar yang tertera. Baik, saya akan menjelaskan media teknologi Holobox. Media pembelajaran berbasis teknologi Holobox dapat menerjemahkan dari konsep abstrak ke dalam bentuk yang lebih konkret, karena materi divisualisasikan dan ditampilkan dalam bentuk tiga dimensi dan semakin hidup, memberikan kemudahan bagi siswa dalam memahami materi sehingga meningkatkan hasil belajar siswa. Langkah penerapan media teknologi Holobox yang pertama yaitu guru menyiapkan media Holobox dengan konten animasi SD seperti planet, matahari, asteroid, dan lain-lain yang telah dirancang menggunakan aplikasi Blender dan Adobe Premiere. Kedua, siswa diajak menyaksikan gerakan tata surya dari 4 sudut pandang, yaitu depan, belakang, kiri, dan kanan melalui media Holobox. Ketiga, guru memberikan penjelasan interaktif sambil menunjuk bagian-bagian yang sedang divisualisasikan. Yang keempat, setelah menonton, siswa diberikan lembar kerja untuk mencatat posisi dan urutan planet. Dan yang kelima, di akhir sesi, dilakukan post-test untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu media alat permainan edukatif Karambol HOTS. Media AP Karambol berbasis HOTS sebagai pembelajaran IPA dengan materi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya dapat menimbulkan ketertarikan siswa untuk melaksanakan pembelajaran. Media ini terdapat gambar yang dibuat sesuai materi, juga dilengkapi pegangan sehingga efektif dan sangat praktis. Untuk langkah penerapan media alat permainan edukatif Karambol HOTS yaitu yang pertama, guru menyiapkan media AP Karambol berbasis HOTS yang telah dimodifikasi sesuai materi IPA. Kedua, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil dan bergiliran memainkan permainan karambol. Ketiga, setiap kali siswa memasukkan biji karambol,
Mereka harus menjawab soal HOTS yang berkaitan dengan struktur tumbuhan. Contohnya, mengapa akar penting dalam proses fotosintesis. Yang keempat, siswa berdiskusi dalam kelompok sebelum menjawab, lalu guru memberikan umpan balik. Dan yang kelima, di akhir sesi, siswa mengerjakan soal post-test untuk mengukur peningkatan hasil belajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran Lektora Inspire versi 12 berbasis STEM. Jadi, Lektora Inspire merupakan software pengembangan belajar elektronik atau learning yang relatif mudah diaplikasikan atau diterapkan karena tidak memerlukan pemahaman bahasa pemrograman yang canggih. Terus yang selanjutnya, media miniatur kereta api. Pengembangan sebuah media pembelajaran berbentuk miniatur kereta api untuk membantu siswa SD kelas 5 dalam memahami materi sistem peredaran darah manusia pada pelajaran IPA. Yang selanjutnya ada media visual. Media visual adalah media yang menyampaikan informasi dalam bentuk gambar atau secara visual sehingga tidak terdapat suara. Terus yang terakhir ada media pembelajaran interaktif, yaitu media pembelajaran interaktif sebuah media pembelajaran yang dibuat oleh para pendidik yang diberikan kepada siswa berupa suatu media pembelajaran di mana media ini akan membuat para siswa belajarnya lebih interaktif dan independen terhadap waktu dan tempat. Baik, selanjutnya ada media diorama. Media diorama adalah representasi 3 dimensi yang menggambarkan sebuah pemandangan atau adegan pada skala kecil. Media ini sering digunakan dalam pendidikan. Diorama biasanya itu dibuat dalam bentuk miniatur yang menampilkan objek, lingkungan, dan interaksi yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Dalam konteks pendidikan, diorama itu berfungsi sebagai media pembelajaran yang membantu siswa memahami konsep secara lebih konkret dan menarik. Bisa dilihat itu ada contoh dari diorama siklus air. Diorama siklus air ini adalah representasi visual dari proses peredaran air di alam, termasuk evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Dengan menggunakan diorama, siswa dapat melihat bagaimana air bergerak melalui berbagai tahap siklusnya sehingga konsep ini menjadi lebih mudah dipahami. Baik, saya akan menjelaskan media aplikasi Quizzes. Media aplikasi Quizzes adalah sebuah platform digital berbasis web dan aplikasi yang digunakan untuk membuat, menyajikan, dan mengikuti kuis secara interaktif dan online. Platform ini dirancang untuk mendukung proses pembelajaran khususnya dalam hal evaluasi. Dengan pendekatan yang menyenangkan dan menantang, Quizzes memungkinkan guru untuk membuat soal dalam berbagai bentuk seperti pilihan ganda, benar atau salah, dan jawaban singkat yang kemudian dapat diakses oleh siswa melalui perangkat digital seperti laptop atau smartphone. Dalam penggunaannya, Quizzes menyediakan dua mode pengerjaan kuis, yaitu secara langsung atau live di kelas maupun secara asinkron atau tugas yang dapat dikerjakan di rumah. Setelah siswa menyelesaikan kuis, mereka langsung mendapatkan umpan balik atas jawaban mereka. Quizzes tidak hanya membantu guru dalam menilai pemahaman siswa secara praktis dan cepat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif seluruh siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, media aplikasi Kahoot. Media aplikasi Kahoot adalah media pembelajaran digital berbasis web dan aplikasi yang digunakan untuk membuat dan menyajikan kuis interaktif secara real-time. Guru atau fasilitator dapat membuat soal pilihan ganda yang kemudian dijawab oleh siswa menggunakan perangkat seperti smartphone, tablet, atau laptop. Kelebihan dari Kahoot adalah tampilannya yang menarik dan kompetitif, sehingga mampu meningkatkan semangat belajar siswa. Misalnya dalam pembelajaran mata pelajaran IPA, guru dapat membuat kuis tentang sistem pernapasan manusia, siswa akan menjawab soal tersebut secara langsung dan hasilnya bisa langsung terlihat di layar, sehingga proses belajar menjadi lebih seru dan interaktif. Selanjutnya ada media video animasi. Media video animasi adalah bentuk komunikasi visual yang menggabungkan gambar bergerak, teks, suara, dan efek audio untuk menyampaikan informasi atau cerita.
Animasi dibuat dari rangkaian gambar diam yang ditampilkan secara cepat dan berurutan, sehingga menciptakan ilusi gerakan. Media ini bisa dibuat secara digital dengan komputer atau secara manual, dan biasanya digunakan untuk membuat informasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya video edukasi di YouTube, iklan animasi, film kartun, dan animasi presentasi seperti PowerPoint atau penjelasan video yang menggunakan grafik bergerak untuk menjelaskan data atau proses. Yang terakhir, ada media benda nyata, adalah alat bantu pembelajaran yang berupa benda asli atau tiruan yang bisa kita lihat dan sentuh langsung. Media ini digunakan untuk membantu menjelaskan materi pelajaran supaya lebih mudah dimengerti oleh siswa. Karena bentuknya nyata, siswa bisa mengamati langsung bagaimana bentuk, warna, ukuran, dan fungsinya. Media benda nyata sangat efektif terutama untuk anak-anak di jenjang pendidikan dasar karena bisa menarik perhatian, membuat mereka lebih paham, dan membantu mengingat materi lebih lama. Contoh-contoh media benda nyata yaitu benda uang kertas dan koin saat pembelajaran tentang mata uang dan nilai tukar. Buah asli saat pembelajaran tentang jenis-jenis buah atau bagian-bagian tumbuhan. Miniatur hewan atau alat transportasi saat belajar tentang hewan atau alat transportasi. Kerangka tubuh manusia tiruan saat belajar tentang organ tubuh. Alat dapur nyata seperti benda-benda di lingkungan rumah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa.